wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Hani dari perwakilan kelompok 64 KKN UMJ. Di sini saya selaku pembawa acara akan memandu acara kita pada hari ini. Baik, yang terhormat PLT RT 3 Puri Bukit Depok, Desa Sasak Panjang yang diwakilkan oleh Ibu Dini. Yang terhormat Ibu-Ibu Ketua Desa Wisma dan Ibu-Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan tentang hepatitis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di pelataran masjid ini dalam rangka kegiatan penyuluhan kesehatan ya oleh mahasiswa KKN dari UMJ. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu mungkin pematerinya yang sudah hadir. Dengan siapa ini? Anisya. Dengan Kakak Anisya sudah hadir tengah-tengah kita, teman-teman, rekan-rekan yang sudah bersemangat menyiapkan acara hari ini juga alhamdulillah sungguh luar biasa ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dawis yang masih di luar, yang masih di rumah, ayo segera merapat. Acaranya insya Allah ini banyak ilmunya karena kita harus update ya Bu. Untuk informasi ilmu pengetahuan kita juga harus update. Untuk di RT kita, marilah kita sama-sama solid, sama-sama kompak, sama-sama kita bahu-membahu. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, artinya di sini kan kita support untuk kegiatan. Ayo kita gerakan teman-teman kita, warga-warga kita agar kita bisa sama-sama mengikuti kegiatan dari mahasiswa KKN. Dan dari mahasiswa KKN pun akan berusaha bersinergi apa nih yang di RT kita butuhkan. Mereka akan sama-sama memberikan sumbangan tenaganya. Mungkin dari saya sekian ya. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya, dan untuk kakak-kakak mahasiswa yang sudah mempersiapkan untuk kegiatan acara hari ini. Mudah-mudahan sama-sama memberikan manfaat untuk kita semua, dan semuanya ini kita lakukan semata-mata adalah ibadah kepada Allah ya. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya hepatitis itu suatu penyakit sih Bu. Biasanya kalau misalnya di kampung-kampung atau di ranah masyarakat itu sendiri, biasanya hepatitis lebih dikenal sebagai penyakit kuning katanya gitu. Nah, bahasa Sunda konengen, betul. Kalau bahasa Sunda memang konengen, tetapi Bu sebetulnya beda konengen dengan hepatitis. Nanti kita coba bahas ya. Jadi hepatitis itu lebih berhubungannya dengan hati atau liver. Biasanya kalau bilang kuningan itu konengen itu penyakitnya karena liver gitu. Liver itu sebetulnya nama medis dari hati. Jadi sebetulnya kalau nama biasanya hati, tapi bukan hati karena cinta, dan gue hati, liver beda lagi. Kalau cinta dengan liver dan hati beda. Ini liver itu salah satu organ tubuh manusia gitu loh Bu, gitu kan. Jadi bahasa medisnya liver, tetapi bahasa biasanya kita bisa bilang hati gitu. Jadi liver atau hati itu terdapat gangguan penyakit gitu. Salah satu yang disebabkan oleh virus yang biasa disebut hepatitis C. Dari 36 ya sekarang udah nambah provinsinya, itu ada 14 provinsi dengan penyakit hepatitis di atas rata-rata nasional. Dan untuk yang tertingginya itu ternyata ada di Papua. Itu sebanyak 0,66%, meskipun nggak ada di Pulau Jawa. Yang tertingginya Papua kan di Pulau Maluku ya, sebelah sana, Sulawesi, Maluku sebelah sana.
meskipun jauh, tetapi karena memang sama-sama di Indonesia. Jadi perlu untuk diketahui bahwa hepatitis itu penyakitnya ada di Indonesia dan kita perlu untuk sadar bahwasannya kita perlu untuk menjaga kesehatan kita untuk terhindar dari penyakit hepatitis C. Hepatitis A itu apa sih? Peradangan hati yang disebabkan oleh virus. Nah, disebabkannya oleh virus hepatitis A atau HAV gitu. Nah, biasanya sumber penularannya itu terjadi karena makanan yang tidak dimasak. Nah, makanannya biasanya setengah matang atau nggak makanannya tidak betul-betul dijaga dengan baik gitu, kebersihan makanannya itu juga bisa menjadi penyebab hepatitis A. Hepatitis A itu biasanya menyerang pada anak-anak, Bu. Makanya mohon untuk diperhatikan anak-anaknya terkait makanan yang dikonsumsinya. Apakah memang betul-betul masak? Kalau setengah matang itu biasanya kan ada makanan yang memang biasa dimakan setengah matang. Itu sebetulnya bisa. Tetapi kebersihan dari makanannya itu seperti pengolahan itu perlu untuk diperhatikan. Karena bisa menyebabkan hepatitis A. Gitu. Jadi hepatitis A itu biasanya menyerang anak-anak karena lebih mudah penyebarannya oleh makanan. Karena anak-anak kan sulit ya untuk mengontrol makanan yang mereka makan. Gitu. Dan pun kita juga sebagai orang tua perlu untuk memperhatikan makanan. Ganti jarum suntik itu perlu untuk diperhatikan. Kalau ganti-ganti pasangan, misalnya ibu berhubungan seks dengan suami itu perlu untuk kalau dengan suami enggak sih, tapi kalau misalnya jajan gitu atau enggak yang memang suka jajan-jajan di luar gitu ya, Bu, mohon maaf nih, saya agak ini, tapi betul itu ketika berhubungan seks perlu untuk menggunakan kondom gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan hepatitis B. Kalau hepatitis B kronik itu terjadi dikarenakan hepatitis B akut. Kalau misalnya udah hepatitis B akut, tadi udah positif nih dicek, udah ada gejala-gejala yang disampaikan di situ, terus udah pernah melakukan penularan dengan cara jarum suntik dan lain sebagainya, itu bisa jadi tahap selanjutnya hepatitis B kronik. Jadi kalau udah akut itu kronik dan itu bisa menyebabkan kanker hati dan sirosis penyakitnya, dan itu bisa menyebabkan kelainan di dalam ginjal atau hatinya dan bisa menyebabkan komplikasi ke semua penyakit lain. Itu jadi ketika yang memang tadi awal-awalnya, tapi ketika memang tidak ditindaklanjuti itu bisa masuk ke kronik. Gitu. Jadi gejalanya itu beda dengan tadi hepatitis B akut. Kalau hepatitis B akut ya kelihatan lesu, nafsu makan juga berkurang, terus air kencingnya saja yang berbeda. Tetapi di hepatitis B kronik itu gejalanya perutnya mulai membuncit, kakinya bengkak dan muntah darah. Tetapi penamaan hepatitis A, B, C, dan E itu mengacu pada nama virus penyebab penyakit peradangan hati. Jadi nama virusnya HAV, tadi kan hepatitis A, berarti HAV, hepatitis B, HBsEG gitu nih. Itu nama virusnya sebetulnya. Gitu. Jadi kenapa dinamain A, B, C, D, dan E gitu. Bukan produk Fair and Lovely gitu produknya. Itu abjad tersebut tidak mencerminkan derajat keparahan penyakit. Enggak, Bu. Itu hanya itu aja, hanya berdasarkan nama virus penyebab penyakitnya saja. Kronik itu ada nggak sampai meninggal? Iya dong, ada. Karena Bu, jadi kan tadi saya udah bilang ya, kalau hepatitis B, biasanya hepatitis B sih, hepatitis B akut itu 6 bulan periodenya. Jadi ketika sudah dicek, 6 bulan udah dicek hepatitis B akut, HBsAg-nya positif, 6 bulan setelah dicek lagi, ternyata masih positif, dan itu masuk hepatitis B kronis. Dan ketika udah masuk hepatitis B kronis, tadi gejalanya makin parah lagi, itu ketika dicek bisa menyebabkan komplikasi, tidak hanya penyebab kematian, tetapi komplikasi seperti kanker hati gitu. Terus selain itu gagal ginjal.